bagaikan panggilan ilahi, datang dan katakan padanya Di Jeddah, waktu tempat menunjukkan pukul 8:08 dan suhu di luar 28 derajat Celcius. Kami persilakan Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman sampai tanda sabuk pengaman dimatikan. Atas nama Saudi Sky Tenda labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Guys, kita di sini akan mencoba ke Masjidil Haram. Oke, Assalamualaikum. Ya. Nah, yang tempat tinggi ini Tower Zamzam, guys. Oke. Ini para-para panas ya, panasnya lumayan nyengat. Kabarnya sebuah cuka bah.
Rahman Rahim, Rahim Rahim. Qum lil ibadah talqa sa'adah, talqa sa'adah, talqa na'im. Kita lagi mau sahur pertama kali di Mekah. Bismillah, sebelum umroh isi energi. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن خلقه. Dan mohon Bapak Ibu melaksanakan ibadah yang bertambah sempurna, dan semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak berkurang hingga khairun min mi'ati alfi salatin fima siwa. Salat di dalam Masjidil Haram Allah lipat gandakan beribu-ribu lipat. Bukan hanya di Masjidil Haram saja, bukan hanya di dalam masjidnya saja, tapi melainkan di semua tanah haram ini. Nah, jadi gunung yang di belakang itu adalah Jabal Nur ya, tempat di mana Rasulullah naik dan
merenung di Gua Hiro. Ini lumayan tinggi ya, Insya Allah. Misalkan jarak dari Ka'bah gitu kan, sini dari Mekah lumayan jauh pula. Kayaknya jauh menurut Mas. Ini market. Dibeli gambar lukisan parfum rauda ayo bapak ibu Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh, promo. Selamat datang jamaah sekalian di Museum Wahyu, yang mana Museum Wahyu ini jamaah terletak berada di bawah Gunung Hiro namanya, atau yang biasa kita sebut sebagai Jabal Nur, yang di puncaknya terdapat Gua Hiro, tempat turunnya wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah dari Museum Wahyu ini kita di sini akan berjalan-jalan di sini, kita di sini akan belajar dan juga melihat lebih dekat kisah turunnya wahyu kepada para nabi dan juga rasul, dimulai kepada nabi yang pertama jamaah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dilanjutkan kepada Rasul Ulul Azmi. Sini Bapak Ibu ada yang tahu berapa dan siapa saja Rasul Ulul Azmi jemaah? Ada berapa jemaah? Ada 5 jemaah ya, ada 5. Nabi Isa dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada yang telah terbuka lubang kecil menghadap ke kota Mekah, ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Saya dengan videonya saya sebenarnya. Sini Bapak Ibu jemaah sudah ada yang mendaki sampai puncak Jabal Nur. Langsung jemaah Bapak Ibu. Belum ada, kalau Bapak saudara belum ada. Ibu sudah langsung jawab rumah. Nah, jadi ini Gua Hiro seperti ini ya, kurang lebih ini dibuat sama. Lakukannya bentuknya sama sekali, sama seperti ini. Tulisannya dinisbatkan ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, Sahih Bukhari, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Kemudian di zaman dan mushaf yang dibuat oleh orang zaman sekarang. Sudah lengkap jamaah yang sudah rapatnya, perhatikan juga. Tapi mushaf ini juga bukan seperti mushaf yang biasanya. Mushaf ini bukan ditulis, bukan dicetak jamaah. Mushafnya dia disulam atau dijahit. Ini ibu dilihat dari dekat boleh. Semua tulisannya dia disulam, dijahit. Garis-garisnya juga semua disulam, dijahit, dan lagi asli ya. Yang ditulis yang dia dijahit oleh seorang ibu asal Pakistan bernama Nasim Akhtar jamaah. Beliau menjahit mushaf ini setiap harinya pada waktu malam hari setelah sholat tahajud sampai waktu subuh 4 jam setiap harinya, dari umur 30 tahun sampai umur 62 tahun. Mungkin para malaikat disebutkan dalam hadis jamaah, malaikat Jibril punya 600 ya. Yang sebelah kiri jamaah yang banyak orang di atas. Jamaah dulu kalau mau mendaki jamaah dia naik tangga di balik bukit sebelah sana, naik tangga sekitar 800 tangga totalnya. Sekarang sudah dibuat jalan baru di sini di dalam Museum Wahyu. Sudah dibuat datang jalannya. Baru sekitar 3 bulan dibuka jamaah di dalam Museum Wahyu. Jadi jamaah kalau mau mendaki dia dari lewat Museum Wahyu, mutar lewat samping jamaah. Nanti muncul di sini, baru mulai berjalan. Ya, yang sebelah kiri itu, yang tinggi paling sebelah kiri. Banyak sekali guys, banyak sekali burung-burung. Nah, ini adalah Masjid Tanim ya, tempat mengambil mikot. Jadi kalau misalkan dari Mekah nih paling dekat di sini ambil mikotnya. Ataupun juga bisa disebut dengan Masjid Aisyah. Ini lokasinya seperti ini ya masjidnya.
Belum beres, Pak Sep. Baik. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل. بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. Ready to go. Madida. Ke Jakarta Mas ya?
memanggil suatu, jangan kau samakan sebagai engkau memanggil satu kaum. Bagaimana kalau orang memanggil temannya, bagaimana orang memanggil golongannya, dia akan mengangkat suaranya yang lebih keras. Maka intinya apa dari ayat ini? Ketika kita dekat dengan Rasulullah, ketika kita ingin masuk ke Masjid Nabawi, ingat kesopanan yang harus kita jaga. Bahkan kalau bisa jalan pun juga kita jangan sampai lari-lari, ya. Jalan pun juga kita harus pelan-pelan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu sabar, perbanyaklah baca selawat ketika kita memasuki dalam Masjid Nabawi, ketika kita mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga, hadisnya tertampang di sana juga. Apa kata Rasulullah? Kita ini datang dalam keadaan penuh dengan dosa, sadar. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un tawwabun. Semua anak Adam itu punya dosa. Semua anak Adam itu punya salah. Pasti kita pun juga sadar bahwa kita ini adalah hamba yang penuh dengan dosa. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Rasulullah, syafaatku adalah untuk orang-orang yang penuh dengan dosa. Syafaati li ummati lil kabair. Syafaatku itu untuk umatku yang penuh dengan dosa. Masya Allah, begitu baiknya Rasulullah, begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Maka memperbanyaklah kita membaca salawat. Dengan cara salawat, insya Allah kita lagi nih. Sekarang malam apa Bapak Ibu? Malam Jumat. Kalau malam Jumat salawatnya berbeda lagi Bapak Ibu. Man shalla alayya marra wahida sallallahu bi asyara. Kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala salawat kita. Maka kami selalu menganjurkan kepada Bapak Ibu, jemaah-jemaah sekalian, yuk ketika kita datang ke Masjid Nabawi, kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, penuhilah hati kita dengan kekhusyuan, penuhilah hati kita dengan kerinduan. Ketika kita benar-benar rindu ingin berjumpa benar-benar dengan Rasulullah, maka insya Allah kita suatu saat ada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah, kita sudah sampai di Masjid Nabawi. Beberapa penjaga Bapak Ibu semua kita sudah sampai dengan Masjid Nabawi. Ya, untuk belajar Allah Subhanahu wa taala Oke guys, ini adalah Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sebelum Rasulullah tiba di Madinah dan membangun Masjid Nabawi. Jadi ini adalah Masjid Quba yang pertama dibangun ya. Seperti ini ada 4 menara tinggi ya. Nah, lokasinya di Madinah. Alhamdulillah.
kita sudah sampai di Gunung Uhud, tempat Rasulullah dulu berperang. Nah, ini ada sejadah ya, ada sejadah juga di sini. Masya Allah. Nah, jadi dia adalah Gunung Uhud ataupun tempat di mana para sahabat diperintah oleh Rasul untuk menjadi pemanah ya ketika perang Uhud. Nah, ini bukitnya seperti ini ya. Sampai ke kanan sepanjang jalan ini, sepanjang jauh ini yang disebut dengan Gunung Uhud. Gunung ini hada jabrun yuhibbuna hubbu kata Rasulullah. Gunung ini yang mencintai kita dan kita mencintainya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat gunung yang ahli surga, lihatlah Gunung Uhud ini. Siapa tahu nanti Bapak Ibu ini masuk surga dan bisa melihat gunung ini. Harapan kita bisa masuk surga dan bisa melihat gunung ini insyaallah. Gunung saja mencintai Rasulullah masuk surga. Bagaimana kita adalah seorang hamba yang sangat merindukan Rasulullah datang dari jauh karena ingin berjumpa dengan Rasulullah. Insya Allah kita juga akan masuk surga. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu setiap waktu ada panggilan sholat jenazah. Ya, jangan sungkan-sungkan selalu ikut beserta dengan sholat jenazah. Kenapa? Karena keutamaannya sangat luar biasa. Man shalla 'alal mayyit kana lahu mithlu qiratin. Kana lahu ajrun mithlu qiratin. Barang siapa yang sholat dengan jenazah, maka pahalanya sama dengan satu qirat. Sahabat bertanya, "Mal qirat ya Rasulullah?" Apa itu qirat ya Rasulullah? Mithlu jabalun Uhud, sama besarnya dengan gunung Uhud. Sunrise di Masjid Nabawi ketika waktu syuruk. Nah, ini baru buka nih payung-payungnya nih. Insyaallah. Hotel-hotel di Madinah. Hotel ini memiliki tinggi yang sama ya, jadi tidak boleh terlalu tinggi, jadi ada aturannya. Setidaknya kalau dilihat ini tingginya hampir sama semua guys. Semuanya hampir sama, nggak ada yang lebih tinggi ya. Ini adalah Masjid Abi Thalib. Bentuknya kotak ya, seperti ini. Ini dibuka pas waktu sholat wajib aja. Ada mana Mi? Oh,
yang kau